Dan energi ini yang akan bisa beresonansi dengan quantum field, medan kuantum yang tersedia di ruang kosong ini. Ya, nanti cari tuh, baca artikel tentang ya tunneling quantum effect yang dikemukakan oleh pemenang hadiah Nobel. Sekali-kali baca yang berat-berat lah ya, biar otaknya ada gunanya. Udah kumpulan doa-doa mustajab, udah hafal kan? Udah. Paham ayat ini? Jadi ayat ini memberikan isyarat apa sebetulnya? Sekarang semuanya sudah menunggu. Hanya tinggal disingkirkan tabirnya. Makanya ayatnya fakashafna anka gidoaka fabasarukal yaumal hadid. Maka Allah bilang laqad kunta fi goblatin min hada. Cuman kamu lalai aja tentang ini. Makanya saya buka sekarang supaya gak lalai. Walaupun ini baru pendahuluan. Walaupun ini baru wacana Bapak Ibu. Tapi wacana ini yakin akan memberikan kesadaran baru. Oh ternyata betul kata Allah. Waja'alna lakum fiha ma'ayisa. Segala kebutuhanku sudah Allah sediakan. Cuman semuanya tidak mengalir karena tertahan. Tertahan oleh apa? Oleh buah khuldi. Oleh program yang pernah disantap sama Adam ini. Kebanyakan makan buah khuldi. Hidup itu penuh perjuangan. Uang itu sulit. Cari kerja itu susah. Semua diinputkan ke sini. Ya sudah. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu pikirkan. Clear sampai sini? Oke. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran. Ini surat Al-Balad ya. Surat Al-Balad ayat yang ke-8. Surat ke-90. Alam naj'allahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah penglihatan? Bapak Ibu. Ternyata kita ini oleh Allah dikasih 2 buah penglihatan. Bukan 2 buah mata. Kan selama ini kan terjemahannya kamu sudah dikasih 2 mata. Udah aja. 2 penglihatan. 1 penglihatan rohani. Yang kedua penglihatan jasmani. Mata ini cuma kornea mata, daging, darah, pembuluh darah. Semuanya materi. Dan mata yang materi ini memang hanya diperuntukkan untuk menyaksikan yang materi. Itu pun terbatas. Untuk melihat bintang yang jauh, nggak bisa lagi. Harus menggunakan teleskop. Untuk melihat benda-benda mikroorganisme, mikroba, bakteri, harus menggunakan mikroskop. Harus dibesarkan beberapa kali. Menggunakan lensa perpaduan, lensa cekung dan lensa cembung. Divariasikan sedemikian rupa sehingga ya bayangan jatuh di tempat yang mata kita bisa menyaksikannya. Itu sains. Tapi Allah bilang, alam naj'allahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah penglihatan? Sadar nih, yang baru bisa melihat dengan mata lahir, ingat, kamu baru menggunakan 1 mata, 1 penglihatan. Ada 1 penglihatan lain yang masih tertutup dalam dirimu. Kelopak matamu masih tertutup. Bapak Ibu, begitu kelopak mata lahir pun ditutup, maka mata tidak bisa melihat. Begitu kelopak mata batin kita juga tertutup, nyaris tidak bisa melihat. Tapi kelopak mata batin itu yang disebut dengan mata kalbu tidak untuk melihat apapun. Kecuali untuk menyaksikan Dia yang maha tak terlihat. Makanya orang yang sudah terbuka mata kalbunya, dijelaskan dalam Al-Quran, Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansurukallahu nasran aziza. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Indah sekali. Maka siapapun yang sudah terbuka mata kalbunya, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu. Fatham mubina, keterbukaan yang amat nyata. Bukan hayalan, bukan ilusi, nyata.
Maka siapapun yang sudah terbuka penglihatan qalbunya, maka itulah yang disebut orang beriman. Dan ciri orang yang beriman, kata Quran, allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dan orang-orang yang beriman yang sudah terbuka, menyaksikan sejati dirinya dalam dirinya, kalbunya selalu tentram karena dia bisa mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kalbumu akan menjadi tentram. Bapak Ibu, kalau kalbu sudah tentram, ketentraman akan menarik ketentraman, kedamaian menarik kedamaian, keberkahan menarik keberkahan, kacau balau akan menarik kacau balau. Maaf ya, banyak orang yang bertopeng agama, tapi kacau balau di dalam. Mengatasi satu masalah kecil aja dengan kemarahan, keserakahan, kebodohan. Mengerikan. Ya. Di lembaga pendidikan, yang katanya pusat pendidikan, di situ masih ada hukuman. Ketika anak tidak mengikuti aturan dihukum, dikeluarkan, bahkan dibuli. Dibuli bukan oleh siswa, dibuli oleh gurunya sendiri. Ada anak yang tidak sesuai dengan maunya guru, dimarahin di depan guru. Dimarahin di depan teman-temannya. Beberapa hari yang lalu saya kedapati orang yang konsultasi sama saya, mengalami masalah berat. Karena apa? Anaknya waktu kecil, karena saking sensitif, dia pernah dimarahi oleh gurunya di depan teman-temannya. Besoknya gak mau sekolah lagi. Pindahkan sekolahnya ke sekolah lain. Kali aja gurunya waras. Ternyata dapat guru yang sama. Anaknya dimarahin lagi di depan temannya. Dan kemudian tidak mau sekolah. Sampai sekarang mengurung diri di dalam ruangan. Tidak mau keluar karena takut dimarahi. Itulah pentingnya guru itu mengetahui masa perkembangan siswa, tipe otaknya apa. Makanya guru itu harus tahu ilmu profiling. Golongan darahnya apa, tipe otaknya apa, dia inginnya diperlakukan apa. Kalau dia sangat sensitif, hati-hati. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, kita menitipkan anak-anak kita ke sekolah, tidak tahu apa yang diperlakukan mereka di sekolah. Orang tuanya menangis di depan saya. Harus digimanakan anak saya. Lukanya terlalu dalam. Setelah itu apalagi dihukum, dikeluarkan dari sekolah. Katanya tidak di sekolah tidak boleh ada bullying. Tapi bullying itu dilakukan oleh gurunya sendiri di hadapan teman-temannya. Bayangkan Bapak Ibu. Mau nyekolahkan anak kita di mana Bapak Ibu? Saya bukan menjelekkan sistem pendidikan kita. Ada yang harus diperbaiki. Guru itu harus datang dari keluarga yang bahagia, yang sudah selesai. Kalau dia datang dari keluarga yang membawa luka, ketika ada stimulus dari siswa, dia akan marah melampiaskan ketidakselesaian dirinya di hadapan kelas pada siswanya sendiri. Orang yang marah itu Bapak Ibu, bukan karena ada faktor yang membuat dia marah, dia belum selesai dengan dirinya. Itu tabir. Mau belajar ilmu kesadaran? Yuk belajar dulu. Sebelum nanti saya bimbing untuk menemukan sidratil muntaha yang sejati. Udah sekarang, latihannya sederhana. Mulai sekarang, stop marah. Stop serakah. Terbuka pada setiap informasi. Belajar. Jangan merasa paling benar. Agama bukan kemampuan menghafal ayat-ayat. Agama bukan kemampuan menghafal hadis-hadis. Agama bukan kemampuan melantunkan suara ketika baca ayat. Bukan. Agama adalah akhlak. Ya. Lanjut. Jadi ada dikasih berapa penglihatan oleh Allah? Sudah digunakan dua-duanya. Mesti merem. Tapi ngaku orang beriman begitu. Nah itulah. Boleh ngaku gak apa-apa. Gak diaku. Makanya lalai dari hal apa? Perhatikan. Di Quran surat Qaf. Surat Qaf. Ya. Kalau tadi kan Qaf yang ke-22. Yang tadi. Fakashafna anka gido'aka pabasyarukal yaumal hadid. Itu Qaf surat ke-50 ayat yang ke-22. Sekarang saya turun. Saya baca Qaf yang pertama. Izin saya tidak menjelaskan Qaf. Nanti kalau sudah Bapak Ibu belajar tingkat tinggi baru saya jelaskan Qaf itu maknanya apa.
Perlu 10 SKS saya menjelaskan qaf aja. Karena di Quran banyak yang gitu. Kaf, ha, ya, ain, syad. Ha, mim, ain, sin, qaf. Nah ini qaf aja berdiri qaf. Udah dilewat dulu ya. Nah semua ya di ayat di Quran yang huruf-hurufnya itu cuman 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf yang pembuka. Sebetulnya itu tidak sederhana Bapak Ibu. Itu hanya bisa dijelaskan kepada mereka yang sudah mengalami. Yang belum mengalami, izin saya tidak menjelaskan dulu di sini ya. Itu sudah masuk kategori ilmu khusus. Ya, menyampaikan ilmu kepada yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Dan menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Supaya tidak berbuat zalim, izinkan saya tidak membahas itu dulu. Tapi untuk mereka yang ingin nanti suatu saat di tingkat kedewasaan amalnya, saya buka rahasianya. Mungkin di ruangan ini ada yang sudah pernah mendengarkan kajian saya tentang qaf. Nah, yang paling penting ini aja dulu. Wal Qur'anil Hamid. Ingat ya, Quran itu kalau di Quran ada kata-kata Quran, Quran, Quran. Otak kita kemana Bapak Ibu? Langsung ke benda yang wujudnya buku, yang isinya tulisan Arab itu. Ingat ya. Quran itu bahasa Arab dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Sebetulnya Quran itu kata Quran bahasa Indonesia bahasa Arab. Jawab dong. Bahasa Arab. Aslinya sebenarnya bahasa Arab, bahasa Tuhan. Arti yang sebenarnya dari Quran itu adalah bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi Quran itu arti yang sebenarnya kalau menurut orang Indonesia harusnya bacaan. Makanya di Quran ada kata-kata qaf wal Qur'anil Hamid. Qaf, demi bacaan yang mulia. Qaf itu barangnya, qaf itu wujudnya. Dan itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah menyaksikannya. Dan itulah bacaan yang mulia. Bapak Ibu membacanya pakai mata lahir atau mata kolbu. Itu ditempatkannya pun di tempat yang sangat suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menjangkau itu kecuali orang-orang yang suci. Yang sudah tidak ada tabir-tabir yang menutupi dia lagi. Makanya menyucikan diri, menyucikan jiwa itu luar biasa Ibu Bapak, pentingnya. Makanya jangan mudah ternoda oleh situasi di luar. Jadilah dirimu sendiri. Kalau gampang ternoda, terombang-ambing oleh situasi yang di luar, akhirnya kita sering ya mempertebal tabir kita sendiri. Cerita apa ayat ini? Cerita bacaan yang sangat mulia, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang suci. Jujur Bapak Ibu, ayo gunakan logika yang sederhana aja. Kalau Quran yang tulisan Arab, yang berupa kitab itu, bisa nggak itu disentuh oleh orang-orang yang pembohong? Bisa nggak disentuh oleh koruptor? Kali aja Eling koruptor baca Quran. Bisa nggak disentuh oleh para penzina? Bisa nggak disentuh oleh orang munafik? Orang fasik? Bisa nggak disentuh oleh orang-orang yang jahat? Para pembunuh? Bisa Bapak Ibu. Padahal di Quran dikatakan, ada satu bacaan yang mulia, la yamassuhu illal mutahharun. Disimpannya pun di tempat yang terjaga, Lauhil Mahfuz. Dan itu tidak terjangkau, hanya oleh mereka yang bisa menjangkaunya. Itulah qaf yang sebenarnya. Dan saya tidak bisa menjelaskan sekali lagi, harus dialami sendiri. Nah, di surat qaf ayat yang kedua, lalu Allah mengatakan, ya. Oh, sebelum saya masuk. Jadi bacaan yang mulia ini siapa yang bisa membaca kira-kira? Yang sudah tersingkap tabirnya. Yang sudah mencapai puncaknya kesadaran. Yang sudah tidak dikendalikan lagi oleh ego, diri palsu dan keakuan. Dia sudah tenang, tentram, damai, bahagia di pusat kesadarannya. Pusat kendalinya adalah kesadaran. Lihat orang yang sudah dikendalikan oleh kesadaran.
Menerima semua orang apa adanya. Menerima semua peristiwa apa adanya. Kenapa? Dia sudah sadar, tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang tidak ada dia di baliknya. Semua peristiwa datang terjadi, ada alasan untuk terjadinya. Dia bisa menangkap pesan-pesannya. Dia tidak terjebak benar salah baik buruk. Lihat orang yang masih terjebak benar salah baik buruk, pasti menendang dan mencengkram. Yang dia suka dicengkram, ini kawan. Yang tidak suka ditendang, ini lawan. Aduh, beragama mesti kayak gitu. Nah, maju-maju Bapak Ibu. Nah, makanya di ayat yang kedua dari Quran surat Qaf itu apa? Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Bapak Ibu, kadang-kadang kita nih aneh ya. Yang di depan mata orang ngasih peringatan sama kita diabaikan. Yang hidupnya di masa lalu tidak sejaman dengan kita, bahkan bahasanya tidak sama dengan kita, bahkan kita pun tidak pernah bertemu dengan beliau. Bukan saya meremehkan, kadang-kadang itu diturut. Kalau ada orang mengatakan ini kata beliau, walaupun bukan kata beliau, turut aja, asal Arab. Betul apa tidak? Tapi yang di depan mata orang menasehati, anak menasehati. Jangan lupa ya, yang sekarang menjadi anak cucu kita, jangan-jangan itu adalah nenek kakek kita yang sudah balik lagi ke sini. Kesadarannya sudah lebih tinggi daripada kita. Makanya mereka terkadang menasehati. Cucu saya yang kedua, ya. Kalau ibu bapaknya melakukan sesuatu yang menurut hati nuraninya nggak cocok, itu disuruh duduk, ibu bapaknya dinasehati. Baru 6 tahun padahal. Waktu dia anak ini lahir, saya beri nama Raga Sujiwa Mulia. Mungkin orang menganggap raga itu adalah tubuh, bukan. Ra itu adalah cahaya, ga itu adalah abadi, ga itu besar, raga itu adalah cahaya yang besar. Sujiwa, sujiwa, su itu abadi, jiwa adalah nur insani, nur, mulia, mulianya diambil dari nama saya. Kalau saya pakai Karim, jadi ke Arab-Araban, nanti nggak bisa ke Amerika. Udah, nama Arabnya cukup di saya aja, dari orang tua saya. Makanya saya kasih nama cucu-cucu saya gak pakai Arab. Bukan saya tidak suka bahasa Arab, biar bisa kemana-mana. Ke Amerika bisa, ke Belgia bisa, ke Rusia bisa. Ngasih nama harus 3 ya, biar bisa bepergian kemana-mana. Ada nama anak, Eni, Tok. Pelit banget tuh orang tua. Gak ada kelanjutannya, gak bisa umroh itu. Ya. Baik Bapak Ibu, perhatikan. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Bahasanya sesuai dengan bahasa mereka, hidup sejaman dengan mereka, ngasih peringatan pada mereka. Cuman karena memang tidak pakai jubah. Gak ada. Saya tuh punya jenggot 1 lembar aja. Kalau dibiarkan kayak lele. Ya udahlah, dipangkas saja. Ngerti maksudnya? Ya, gitu. Maka berkatalah orang-orang yang masih tertutup apanya? Tertutup tabir. Masih banyak tabir, ada tabir kemarahan, tabir keserakahan, tabir kebodohan. Bilangnya apa tuh? Ini adalah suatu yang amat ajaib katanya. Malah dianggap sesuatu yang goib. Padahal nyata di depan mata, tapi dianggap sesuatu yang goib. Karena sudah terframing, kalau kebenaran itu harus datang dari sana. Harus datang dari tempat yang jauh. Ya. Harus naik unta dan pakai tongkat. Katanya itu tongkat Musa. Kalau dibohongi kan gampang banget ya. Kalau masih bisa dibohongi itu kan artinya bodoh ya. Suka gampang dibodohi Bapak Ibu? Dibohongi? Berarti apa tuh? Gak tega saya nyebutnya. Nah, di ayat yang ketiga, aiza mitna wa kunna turaba. Apakah kami setelah mati dan menjadi tanah? Zalika raj'un ba'id. Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sebetulnya ba'id itu bukan tidak mungkin. Ba'id itu kan artinya jauh.
Apakah itu suatu pengembalian yang jauh? Itu sebetulnya. Perhatikan ayat ini. Bapak Ibu pasti akan mati kan? Oke. Dikubur kan? Oh, saya nggak mau dikubur, saya mau dibakar aja. Tapi yang tetap nanti juga menyatu dengan bumi. Saya nggak mau mati di darat, saya mau di laut aja. Ya tetap nanti juga dimakan ikan, menyatu dengan bumi. Apa yang tidak menyatu dengan bumi? Betul nggak? Nah, lihat saya semuanya. Dikuburlah tubuh kita. Hancur nggak Bapak Ibu? Hancur. Unsur-unsur yang ada tubuh kita, kalsium, nitrogen, hidrogen, oksigen, magnesium, aurum, ferum, zintum, semua itu akan kembali ke unsurnya masing-masing. Jadi mineral dalam bumi. Kalau sudah jadi mineral kan ada petani tuh nanam, betul nggak? Jadi apa itu? Jadi ubi singkong, jadi ubi talas, jadi mangga. Kemana itu? Kan dimakan sama manusia. Setelah dimakan manusia jadi apa? Jadi saripati dari tanah, namanya sperma dan sel telur. Ketemu lagi setelah menikah. Jadi apa lagi Bapak Ibu? Jadi tubuh baru lagi, datang lagi tubuh yang baru, tiupkan lagi jiwa yang belum selesai. Kan begitu, itu siklus itu. Dan itu hukum alam Bapak Ibu. Tidak perlu keyakinan apapun. Karena itu hukum alam. Ya sampai sini? Nah, makanya di sini ada kata-kata, apakah kami setelah mati, setelah menjadi tanah, apakah akan dikembalikan lagi? Gitu kan? Dengan pengembalian yang jauh. Kenapa kata-katanya jauh? Karena kita tidak tahu apa kita jatuh dari keturunan yang ini, atau berapa generasi yang akan datang. Menunggu resonansi yang tepat. Menunggu waktu yang tepat. Lihat saya semuanya. Ketika kita harus datang lagi ke sini, kita datang ke sini udah membawa kesadaran yang berbeda. Kenapa? Mati itu Bapak Ibu seperti portal. Tahu portal? Lihat saya semua. Ketika mobil kita kena portal, berhenti. Kalau portal sudah diangkat, jalan lagi. Betul? Perhatikan, ya. Kesadaran terakhir saat kita mati akan menjadi kesadaran awal saat kita dibangkitkan kembali pada tubuh baru. Tadi malam saya habis dari Nagreg gitu. Ada proyek di sana dengan teman-teman dari Jakarta. Di mobil kita diskusi bincang-bincang. Ada sahabat yang bilang begini, saya itu merasa ajaib hidup saya. Saya kadang-kadang tidak perlu kerja keras. Kok semuanya datang begitu mudah. Bahkan datang luar biasa, tanpa batas. Memang luar biasa ya dia itu orang. Saya ajak untuk bangun masjid, yuk. Saya ajak untuk bangun ini, yuk. Asal untuk kegiatan yang produktif, berapapun uang yang dibutuhkan, udah nggak pakai ngitung itu. Langsung pencet M-Banking, langsung kirim saat itu juga. Asal saya ngomong. Begitu saya coba ya baca data karbanya secara tidak langsung. Saya baca data karbanya. Oh ternyata dia itu dulu seorang kaya. Tetapi kekayaannya dia bagikan. Pokoknya siapa orang yang butuh kasih. Dan dia kalau ngasih itu tidak pernah yang biasa. Dia ngasih itu yang luar biasa. Bapak Ibu. Makanya di kehidupan yang sekarang ini sudah jadi akhirat dia. Dari kehidupan yang dulu. Jadi kehidupan yang sekarang itu sudah akhiratnya dia. Dari kehidupan yang dulu. Karena dulu dia baik, maka di kehidupan sekarang semua berkah datang tanpa susah. Tanpa kerja keras. Mau gak Bapak Ibu? Di kehidupan yang akan datang, Bapak Ibu lahir dari keluarga yang berkesadaran. Lahir dari keluarga yang berkecukupan. Lahir dari keluarga yang berpendidikan. Betul gak? Apa yang dibutuhkan ada. Tidak lahir dari keluarga yang kekurangan, banyak konflik. Bahkan lahir di negara yang penuh konflik. Maaf Bapak Ibu. Itu ada kaitan dengan apa yang dilakukan oleh kita di masa lalu. Makanya saya bilang ya, akhirat itu apa? Masa depan. Hari ini masa depan bukan? Masa depan dari kehidupan yang kemarin. Besok masa depan enggak? Masa depan dari kehidupan yang hari ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mau enggak masa depannya lebih baik? Ya sudah, lakukan kebaikan. Kapan? Ula, sekarang. Di sini, saat ini. Jangan menunda. Kebohongan terbesar manusia adalah menyangka kalau dia masih punya waktu.
Nah, disinilah ayat yang keempat, perhatikan. Ini sangat penting. Qad alimna ma tangkusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang telah ditelan bumi dari mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang terpelihara. Perlu saya jelaskan? Atau sudah mengerti? Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Di tubuh kita ada apa? Ada atom. Di tubuh kita ada apa? Ada molekul. Di tubuh kita ada air enggak? Ada. Sekarang ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa seluruh materi di alam semesta ini bisa menyimpan data. Ya, menyimpan data. Jadi tubuh kita ini, Bapak Ibu, di dalamnya ada data. Makanya sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Setiap sel dalam tubuh kita punya DNA. Di satu DNA itu ada 3 miliar data. Data dari mana? Itu data yang pernah kita telan di masa lalu. Maka dikatakan di sini, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang telah ditelan bumi. Perhatikan Bapak Ibu. Bukan bumi itu. Nih bumi. Alam mikrokosmos. Jadi ketika Bapak Ibu hidup sekarang ini, banyak sekali ya Bapak Ibu menelan data. Banyak? Oke, lihat saya semuanya. Bapak Ibu bernapas. Ketika napas sedang di dalam, semua yang di ruang cipta sedang memikirkan keburukan, sedang memikirkan kebaikan, apapun yang sedang di ruang cipta, itu terekam Bapak Ibu oleh napas yang tinggal di dalam beberapa saat. Selanjutnya napas kemana? Keluar. Dibawa ke ruang kosong ini. Ruang kosong ini adalah medan energi. Disebut medan energi kuantum, medan energi potensial. Dan nanti Bapak Ibu, semua data yang sudah dibawa ke sini itu akan dikembalikan lagi kepada masing-masing pembuatnya. Jadi sadari bahwa sebetulnya sekarang ini kita sedang menelan data. Maka telanlah data yang membuat akhirat kita lebih baik. Jangan menelan data fitnah, data hoax, data kebencian, data perpecahan. Luar biasa ya. Pernah gak Bapak Ibu membaca ayat ini? Pernah kan? Ya sekarang mungkin sudah baca 30 juz ya. Saking cepatnya baca kayak kereta api ya, sampai terlewat ini ayat ini. Tidak ada kesempatan untuk mencerna ayat ini. Yuk perhatikan. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang terpelihara. Kitabun hafid. Yuk sekarang lihat saya. Bapak Ibu melakukan kebaikan, dicatat gak? Siapa yang mencatat? Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan keburukan, tercatat gak? Siapa yang mencatat? Ya Bapak Ibu. Jadi di dalam diri kita itu ada kitab yang otomatis mencatat. Yang sering oleh kita disebut malaikat rokib, malaikat atid. Itu bahasa syariatnya. Malaikat rokib itu adalah tekad yang mencatat kebaikan. Malaikat atid itu tekad juga dalam diri kita yang mencatat keburukan. Kan kebaikan dan keburukan yang tahu kita. Coba sekarang saya mau nanya. Ada gak peristiwa di masa lalu yang sampai sekarang masih Bapak Ibu ingat? Ada. Pernah gak Bapak Ibu melakukan kesalahan yang fatal dan sekarang masih ingat? Siapa yang mencatatnya? Ya dirimu sendiri. Tuh malaikat rokib dan atid nyata gak? Nyata. Selama ini dihafal aja kan? Yang mencatat amal baik malaikat rokib. Itu pelajaran agama dulu. Yang mencatat amal buruk atid. Itu saya tanya guru agama, Pak, Bu, ali malaikat rokib jeung atid di mana ayeuna? Tang ngutit maneh. Mana? Padahal di sini kan, betul nggak? Otomatis aja melakukan kebaikan, kecatat. Melakukan keburukan, kecatat. Sebetulnya kalau kita jujur aja pada diri sendiri, tidak ada peristiwa dalam hidup ini yang datang sendirinya. Kita yang menariknya sebetulnya. Cuman kita sering lepas tangan, tidak mau tanggung jawab. Padahal tidak ada peristiwa dalam hidup yang datang secara kebetulan. Kita yang menariknya.
Yes? Oke. Ini makin sadar atau makin bingung? Ayat yang kelima, ya. Bal kazzabu bil haq lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Lihat Bapak Ibu, perhatikan saya. Semua yang kacau balau hidupnya itu sebetulnya karena mereka menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Pertanyaannya, apakah kebenaran itu disampaikan pada semua orang? Atau hanya pada para nabi, para rasul? Jawab sekali lagi, pada semua orang atau hanya pada nabi dan rasul? Pada semua orang. Jujur Bapak Ibu, sering mendengarkan suara kebenaran dari dalam? Ada yang bilang, kamu kok pelit amat? Suka ada. Kamu kok ruwet amat? Suka ada. Kenapa kamu marah? Ada ya? Kenapa sakit hati? Ada kan? Kenapa kamu jengkel? Ada kan? Udah kamu berikan aja biar orang lain bahagia. Ada kan? Jujur, diikuti apa tidak? Itulah suara Sidratil Muntaha. Itulah suara puncaknya kesadaran. Cuma selama ini suara itu oleh kita tidak diikuti. Akibatnya kita membuat tabir makin tebal, makin tebal. Akibatnya suara itu nyaris tidak terdengar lagi. Lihat saya semuanya. Semua yang sudah tidak mampu mendengar suara itu lagi, perhatikan saya, pasti hidupnya kacau balau. Ada yang kacau balau nggak di sini hidupnya? Hah? Semuanya? Masa? Ada dibesarkan volumenya. Ada yang kacau balau nggak? Ya, nggak apa-apa. Apakah kacau balau itu buruk? Tidak. Kacau balau lah yang akan melahirkan keteraturan. Ingat ya, kesalahan melahirkan kebenaran. Keburukan menghasilkan kebaikan. Gelap menghasilkan cahaya. Jadi kalau sekarang masih kacau balau, sudah nggak apa-apa. Sadari bahwa saya kacau balau. Itu aja. Sadari. Saksikan bahwa saya masih kacau balau. Itu aja. Udah, jadi penyaksi aja. Yang kacau balau itu sebenarnya bukan diri kamu. Yang kacau balau itu adalah egomu, diri palsumu. Sebab diri sejatimu itu sejatinya tidak kacau balau. Makanya pulanglah sekarang ke dalam diri sejatimu. Yuk pulang. Bukan pulang nanti, pulang sekarang. Karena surga di sini saat ini sekarang. Ya, pada saat kita masih bernafas. Pulang sekarang. Saya bersyukur ya. Banyak apresiasi yang datang pada saya, mengucapkan terima kasih atas kajian-kajian yang saya sampaikan. Ibu-ibu lagi masak, dengarkan kajian. Bapak-bapak lagi di kebun mendengarkan kajian. Kemudian mereka mengurangi tabir-tabir itu. Biasa marah sudah berkurang. Keserakahan sudah berkurang. Dia sadar bahwa hidup untuk alam semesta. Tidak semua yang dia dapat buat dirinya sendiri. Dulu pelitnya auzubillah, sekarang sudah mulai bisa berbagi. Keren banget. Bapak Ibu tidak usah bergerak cepat ya. Yang penting bergerak maju. Keren, itu aja udah bagus. Nah, itulah pentingnya kita belajar kesadaran, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat ke-6. Maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka? Afalam yang duru ilas sama'i fauqahum. Ini cerita langit yang ada di atas mereka. Bapak Ibu perhatikan saya. Kalau di Quran ada cerita langit, itu jangan langsung menuju ke langit yang tinggi. Di sini ada langit Bapak Ibu. Di atas kamu tuh ada langit. Langit terdekat di mana kamu bisa menyaksikan bintang-bintang yang indah. Itu yang disaksikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Ya, cari orang yang bisa membantu kita untuk bisa menyaksikan itu. Buka tabirnya. Indah sekali Bapak Ibu. Masih ingat barangkali kajian saya beberapa minggu yang lalu? Waktu saya menjelaskan Quran surat Al-Buruj. Ya, tentang gugusan bintang itu. Kita pun hari ini akan masuk ke situ tapi selewat ya sedikit. Nah, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya
Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Saya tidak bisa menjelaskan ini, kecuali Bapak Ibu nanti sudah mengalaminya sendiri. Bahwa di dalam diri kita itu ada langit yang terdekat yang dihiasi oleh bintang-bintang. Bapak Ibu harus bisa menyaksikan itu sebelum Bapak Ibu mati. Kalau belum bisa menyaksikan itu, kalian akan mati dalam kegelapan. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, kata Allah, kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepadamu, tetapi kebanyakan manusia mati dalam keadaan tidak melihat. Auzubillah ya, mati kayak gitu. Tidak tahu jalan pulang. Makanya jangan sepelekan ya. Jangan sepelekan. Nah di Quran surat Qaf ayat 21. Nah ini diloncat ya. Waja'at kullu nafsim ma'aha sabiqun wa syahid. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama para pengiring dan para penyaksinya. Jadi kita itu ya. Kita itu akan menyaksikan diri kita bersama yang mengiringi kita. Dan semua para penyaksi kita. Makanya Bapak Ibu ketika kita sedang membaca kitab sejati kita, Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Saat itulah kita akan menyaksikan diri kita yang sebenarnya, termasuk para pengiring kita, para penyaksi kita. Apa yang kita saksikan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan, kita akan melihat sendiri oleh mata kalbu kita sendiri. Itu perintah di Al-Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu membaca kitab Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu akan tahu siapa Bapak Ibu, mana para pengiring Bapak Ibu, mana para penyaksi Bapak Ibu. Mereka yang menuhankan hartanya, dia akan diiringi hartanya. Mereka yang menuhankan jabatannya diiringi jabatannya. Mereka yang menuhankan uangnya akan diiringi uangnya. Semua akan nyata Bapak Ibu pada saat itu. Jangan main-main ya dalam kehidupan ini. Itu sebabnya mulai sekarang hidup itu bukan soal mendapatkan, tapi hidup itu adalah soal melepaskan. Belajar untuk melepaskan. Letting go. Melepaskan apapun. Terutama melepaskan kemelekatan kita kepada ekspektasi kita sendiri. Bapak Ibu boleh punya rencana? Boleh. Tapi jangan melekat pada rencana. Kalau sesuatu yang terjadi di luar rencana, sudah letting go. Itu yang terbaik dari Allah. Bapak Ibu boleh punya cita-cita? Boleh. Bertindaklah tanpa memaksa. Tapi kalau cita-cita tidak tercapai sesuai dengan yang Bapak Ibu mau, sudah. Itu yang terbaik dari Allah. Letting go. Itu Islam, itu karma yoga, itu wu wei, itu mengalir namanya. Bapak Ibu boleh punya target, boleh. Tapi kalau target tidak tercapai, Bapak Ibu sudah total bertindak tanpa memaksa, sudah mengalir, tetapi target tidak tercapai, sudah berbahagialah dengan yang ada. Buang semua keserakahan. Maka Bapak Ibu suatu saat akan masuk pada Sidratil Muntaha. Karena tabirnya sudah tersingkap semuanya. Ini kajian Bapak Ibu, mungkin disebut tingkat tinggi, tidak. Ini adalah kajian permukaan. Kajian tingkat tingginya Bapak Ibu harus mencapai sendiri. Apa yang saya capai, Bapak Ibu harus mencapainya sendiri. Tafsir Quran yang sejati adalah pengalaman spiritual kita. Kenapa? Perhatikan saya. Pengalaman spiritualnya Nabi Muhammad sudah menjadi tulisan, namanya Al-Quran. Setelah menjadi tulisan, bagaimana menafsirkan tulisan ini? Gak ada cara lain kecuali kita mengalami yang dialami Nabi Muhammad dulu, baru kita akan memahami yang tertulis. Tidak ada perbedaan tafsir. Tidak ada. Perbedaan tafsir itu hanya dilakukan ketika orang menafsirkan kitab suci yang bahasa Tuhan ini dengan bahasa manusia. Kalau dia ditafsirkan dengan bahasa Tuhan, tidak ada perbedaan tafsir. Tidak berbeda. Inilah ya Quran surat An-Najm. Wan najmi idha hawa, demi bintang ketika mati.
Ada yang menerjemahkan demi bintang ketika tenggelam. Ada yang menerjemahkan demi bintang ketika mati. Intuisi saya mengatakan wa najmi idha hawa itu demi bintang ketika mati. Saya konfirmasi ya secara fisika, perhatikan saya. E sama dengan mc kuadrat. Energi setara dengan materi, massa. Ternyata bintang yang mati itu bukan gelap. Malah bintang yang mati itu jauh lebih bercahaya. Kenapa? Ada transisi dari materi menjadi energi. Pernah lihat tukang las? Coba tukang las. Ketika ada materi yang mau dibuang, pasti keluar cahaya kan? Betul nggak? Di balik materi itu ada energi. Jadi bintang yang mati itu, saya pernah berkirim email kepada seseorang yang menjadi peneliti. Saya minta dikirim gambar bintang mati menurut versi astronomi. Saya terkejut kenapa? Ternyata gambar bintang mati yang ditangkap oleh teleskop Hubble jauh lebih terang, jauh lebih bercahaya. Lalu saya baru paham, oh itulah energi sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan. Apa yang mau saya sampaikan pesan ini, Bapak Ibu? Nabi Ibrahim melihat bintang, Nabi Musa melihat bintang, Nabi Muhammad pun di Quran surat An-Najm dikatakan beliau pun melihat bintang, tapi bukan bintang yang biasa. Lir 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 tandure sumilir ta ijo royo royo ta sengguh temanten anyar ta sengguh temanten anyar. Bocah angon pene no blimbing kui lunyu pene no kanggo basu dodo tiro kumitir bagahing pinggir Dondromono jrumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya suraho suraiyo. Hadiahkan Al-Fatihah buat Sunan Kalijaga. Fil barakati umul Quran Al-Fatihah. Sunan Kalijaga nyanyi barusan. Minta nyanyi. Jadi Sunan Kalijaga bikin lagu lir-ilir tuh ada kata-kata ya. Bocah angon tuh kita. Pene no blimbing kui. Blimbing itu apa? Bintang. Makanya bocah angon. Kamu harus memanjat pohon bintang. Panjat bintang itu. Lunyu pene no. Walaupun licin, panjat terus. Bebaskan semua tabir penghalang pada dirimu. Capai sidrah al-muntaham. Bapak Ibu, kalau kita bisa tahu rahasia jati diri itu, bahkan kita bisa melihat warisan-warisan para leluhur kita. Coba, lagu lir-ilir itu luar biasa. Kalau di Parahyangan, bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Itu lagu makrifat. Bintang, matahari, luar biasa ya. Leluhur kita tuh bikin lagu nggak sembarangan. Engkau bagai air yang jernih
di dalam bekas yang berdebu. Johirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta lahir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Karena cinta lautan berapi, akhirnya kan ku renang jua. Saya kalau nyanyi lagu itu pengen nangis. Lagu itu cerita pengalaman saya. Sekotor apapun tubuh jasmani ini, tapi dia yang maha suci tetap saja suci dan terjaga. Seburuk apapun perilaku saya dalam hidup ini, dia yang maha suci tak ternoda, tetap menyayangi saya, tetap menemani saya, tetap memberi nafas pada saya. Nikmat Allah mana lagi yang akan kau dustakan? Wa najmi idha hawa, demi bintang ketika mati. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu tidak sesat, kawanmu tidak salah, kata Allah. Kalau ada orang yang cerita dalam pengalaman spiritualnya, saya menyaksikan bintang, tidak sesat, kata Allah, tidak salah. Masih ada orang yang belum tahu apa-apa, bilang sesat, sesat, sesat. Kayak Allah aja. Wa ma yantiku anil hawa, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain adalah hanya wahyu yang diwahyukan. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Dia yang maha kuat. Al-Qawi. Pernah baca Asmaul Husna kan? Ada Al-Qawi, Al-Quwa. Sadidul kuat, dia yang maha kuat. Ma kadzabul fuad wa ma ra'a. Kolbunya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Kolbunya sudah tersingkap segala rahasia, sudah terbuka. Tidak ada tabir lagi. Bapak Ibu, fuad dalam bahasa Quran itu kolbu yang paling dalam. Dia melihat bukan dengan kolbu yang luar, kolbu yang paling dalam. Namanya fuad. Ma kadzabal fuad ma ra'a. Kolbunya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Saya sudah melihatnya, kalian belum melihatnya. Hanya orang yang belum melihat yang membantahnya. Yang sudah sama-sama melihatnya tidak mungkin membantah. Makanya kalau orang yang membantah, ya belum kemana-mana. Baru sibuk ngurusi sorban. Makanya sorbannya palit, kecil mandiri. Dasar Kang Haji. Badai nyandung. Hafalkan lagu itu ya? Kemana palitnya? Ke Cikapundung. Ya bolehlah ke Cikapundung, ke Citarum, gak boleh. Itu lagu Bapak Ibu keren banget itu. Ya, kita harus melepaskan jubah, melepaskan keakuan kita,
Biarkan valid ke Cimandiri. Jangan membesar-besarkan dandanan gitu maksudnya. Orang tua kita mah begitu. Perbaiki jiwamu. Perbaiki diri sejatimu. Jangan cuma sibuk ngurusi luarnya aja. Ya. Bapak-bapak pasti banyak sorbannya ya di rumah ya. Tahu cara pakai sorban? Aduh, ada yang bawa kerudung nih. Coba pinjam. Yang lepasan. Ada? Oh, enggak ada yang bawa ya? Oh ya, saya pinjam. Terima kasih. Saya praktekkan cara pakai sorban. Barangkali kalian belum tahu cara pakai sorban. Pakai sorban gini. Ya. Ya? Iya. Kalau malas tarik. Ya? Kalau mau ke tempat yang mesum, tarik. Ulah kadinya. Itu cara pakai sorban ya. Udah, itu aja. Dulu begitu orang tua kita cara pakai sorban. Bukan di sini. Kayak orang suci aja. Ini. Gitu ya. Boleh pakai sorban begitu ya. Nanti kalau malas langsung ambil sorban. Gitu. Hudang gitu. Ya. Bangkit, jangan bodoh terus gitu. Ya. Boleh nanti pulang dari sini beli sorban ya. Gitu cara makainya ya. Jadi selama ini salah nggak cara makainya? Di mana? Nggak ada guna kalau di sini. Sini. Ya. Jika perlu minta sama saya tolong. Minta bantuan, tolong. Nanti saya ikat ya. Gitu cara pakai sorban. Makanya di ayat yang ke-14, ayat ke-13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan melihatnya, melihat apa? Melihat itu, tuh yang indah itu. Bisa kapan saja. Karena dia tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk bersama kita. Mau jam 10, jam 11, jam 12, tidak usah nunggu. Kapan saja. Walaqad ra'ahu, dan melihat dia kapan saja. Boleh. Indah gak Quran? Di mana melihatnya? Indah sidratil muntaha, di puncak kesadaran. Bagaimana cara melihatnya? Id yagsha sidrata mayaksa. Buang semua tabirnya. Singkirkan semua penghalangnya. Kamu akan sampai di puncak kesadaran. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.